Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Mari kita sambut hari yang kedua di bulan September ini dengan penuh sukacita. Kita masih ada di dalam satu judul sepanjang bulan ini, Keluarga Allah. Dan judul kita sepanjang tahun ini adalah Pulang ke Rumah. Bagaimana kita menyiapkan diri kita pribadi dan keluarga kita untuk pulang ke rumah. Maka kita perlu mendapatkan perenungan firman Tuhan setiap pagi sepanjang bulan ini terkait dengan rumah tangga atau keluarga Allah. Untuk hari ini, tanggal 2 September, dengan judul Surga Kecil di Bumi. Surga Kecil di Bumi. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang boleh menjadi bagian kami hingga pada hari ini. Kami akan dengarkan pengabaran firman Tuhan dalam ibadah renungan pagi ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh jadi berkat dalam hidup kami. Terpuji-puji namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi judul renungan kita hari ini adalah Surga Kecil di Bumi. Ayat inti kita Titus 2 ayat 12. Kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekali lagi, kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Titus 2 ayat 12. Saudaraku yang kekasih, kita harus membiarkan Kristus masuk ke dalam hati dan rumah tangga kita jika kita berjalan dalam terang. Rumah harus dibuat sesuai dengan arti kata itu. Rumah harus menjadi surga kecil di bumi, tempat di mana kasih sayang dibina daripada ditindas secara terus-menerus. Kebahagiaan kita bergantung pada pemeliharaan kasih, simpati, dan kesopanan sejati satu sama lain. Alasan mengapa ada begitu banyak pria dan wanita yang keras kepala di dunia kita adalah karena kasih sayang sejati telah dianggap sebagai kelemahan dan telah putus asa dan ditekan. Bagian yang lebih baik dari sifat orang-orang kelas ini telah diselewengkan dan dikerdilkan di masa anak-anak. Masa kecuali sinar ilahi dapat melenyapkan kedinginan dan keegoisan mereka. Kebahagiaan seperti itu terkubur selamanya. Jika kita memiliki hati yang lembut seperti yang Yesus miliki, ketika Dia ada di atas bumi, dan simpati yang disucikan seperti yang dimiliki para malaikat untuk manusia berdosa, kita harus memupuk simpati seperti anak kecil, yaitu kesederhanaan. Kemudian kita akan disempurnakan, ditinggikan, dan diarahkan oleh prinsip-prinsip surgawi. Kecerdasan yang dibudidayakan adalah harta yang besar, tetapi tanpa pengaruh simpati, kelembutan, dan kasih yang disucikan, itu bukan nilai tertinggi. Kita harus memiliki kata-kata dan perbuatan pertimbangan yang lembut untuk orang lain. Kita dapat memanifestasikan 1000 perhatian kecil dalam kata-kata ramah dan terlihat menyenangkan, yang akan tercermin pada kita lagi. Orang-orang Kristen yang tak beriman dimanifestasikan oleh pengabaian mereka terhadap orang lain, bahwa mereka tidak bersekutu dengan Kristus. Tidak mungkin bersekutu dengan Kristus namun bersikap tidak ramah kepada orang lain dan melupakan hak-hak mereka. Banyak yang rindu akan simpati yang ramah. Tuhan telah memberikan kita masing-masing identitas kita sendiri yang tidak dapat digabung dengan orang lain. Tetapi karakteristik individual kita akan jauh lebih tidak menonjol jika kita menjadi milik Kristus dan kehendaknya menjadi milik kita. Hidup kita harus ditabiskan untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Seperti juru selamat kita harus melupakan diri sendiri, selalu mencari bantuan yang kita terima dari orang lain, dan mengawasi peluang untuk menghibur orang lain, serta meringankan kesedihan dan beban mereka dengan tindakan kebaikan yang lembut dan perbuatan kasih. Sambutan penuh perhatian ini yang dimulai di keluarga kita meluas di luar lingkungan atau di lingkaran keluarga, membantu menutupi kebahagiaan hidup, dan pengabaian hal-hal kecil ini akan menambah kepahitan dan kesedihan hidup. Saudaraku, pelajaran kita kemarin, rumah tangga, keluarga, suami dan istri adalah satu daging, satu tulang, diciptakan dalam
satu lingkaran kasih yang kuat oleh karena Allah yang menciptakan keluarga. Maka dasar daripada membangun keluarga adalah kasih. Jika kasih ini mengalir dalam kehidupan keluarga, maka keluarga itu akan menjadi surga kecil di bumi. Aplikasi atau implementasi dari kasih itu adalah tujuan pernikahan. Jika kita ditanya apa tujuan engkau menikah, maka tujuan menikah dengan orang lain, tujuan pernikahan itu adalah saling membahagiakan. Dan ini tidak boleh kita lupakan. Saya menikah dengan istri saya karena saya ingin membahagiakan dia. Demikian pula sebaliknya, tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Harus seimbang satu dengan yang lain. Maka di sana akan mengalir kasih. Kasih ini akan diaplikasikan, akan dibuktikan melalui sopan santun dalam berbicara, lemah lembut dalam berbicara, membagikan simpati, dan lain sebagainya. Maka tercipta surga kecil di bumi, yaitu melalui keluarga, melalui rumah tangga. Harta, kekayaan, jabatan bukan menjadi dasar kebahagiaan rumah tangga, tapi kasih adalah dasar kebahagiaan rumah tangga. Bukan berarti kita tidak membutuhkan uang. Uang, harta, mobil, rumah itu adalah pelengkap rumah tangga kita, tapi intinya harus ada kasih. Ada banyak orang yang hidup kaya raya dalam kemewahan, rumah tangga mereka kuat. Kenapa? Karena kekayaan itu bukan menjadi dasar, tetapi bagaimana mereka membangun semuanya itu di dalam kasih satu dengan yang lain. Bisa jadi ada orang yang hidup sederhana tapi rumah tangganya porak-poranda. Ada orang yang hidup, bisa jadi juga ada orang yang kaya raya, rumah tangga mereka porak-poranda karena mereka dasari pada kekayaan mereka. Tapi penting di sini yang kita perlu sadari adalah untuk menciptakan surga kecil di bumi melalui kehidupan keluarga, maka rumah tangga harus didasarkan pada kasih. Ayat kita hari ini, kita hidup bijaksana, adil, kemudian beribadah di dalam dunia ini, sehingga kita menciptakan keluarga kita satu surga kecil di bumi. Demikian Tuhan berkati kita pekabaran di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terpujilah namamu ya Bapa untuk berkat Allah yang ajaib dalam hidup kami hingga di pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk pekabaran yang indah. Tuhan mampukan kami untuk menghidupkannya dengan mengalirkan kasih dari Engkau sebagai Allah kami melalui hidup kami kepada istri kami, kepada suami kami, kepada anak-anak kami, di dalam keluarga kami. Mari Tuhan bantu kami untuk kami sadari bahwa kami perlu mengasihi satu dengan yang lain, agar jika cinta kasih ini mengalir, rumah tangga keluarga kami di bumi, di dunia ini akan menjadi satu sorga kecil. Terima kasih untuk pekabaran ini, menegur kami, mampukan kami untuk menghidupkan dalam kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Hamba berdoa semua pendengar audio renungan harian di mana saja berada, dan 5 nama hamba doakan pagi ini, yaitu Veronica Beo, Trevor Duaramuri, Metusala Duaramuri, dan Sofia Afasedanya, lalu Nela Afasedanya. Sekali lagi, Veronica Beo, Trevor Duaramuri, Metusala Duaramuri, Sofia Afasedanya, Nela Afasedanya. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan, pelihara dengan cinta kasih sayang Tuhan. Lindungi dan biarlah tambahkan kebahagiaan di tengah duka cita. Allah hibur, berikan kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat Allah selalu. Dan hari ini sampai Tuhan datang, berkat Allah menaungi kehidupan mereka dan semua pendengar audio renungan harian ini di mana saja berada. Bapa, inilah doa kami mohon berkat Allah yang Engkau janjikan karuniakan kepada kami pagi hari ini dan saat ini juga. Kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga melalui damai anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus akan menjadi bagian kami hari ini, seterusnya sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita pagi ini. Sampai jumpa pada ibadah kita besok. Shalom.